kok nggak masuk ya OTP-nya? Jadi ribet nih, nggak bisa login. Nah, kalian pernah nggak sih ngalamin hal kayak gini? Kita pasti punya ya beberapa account di berbagai platform digital. Dan kalau mau login, semuanya minta OTP. Dan OTP-nya kadang-kadang nggak masuk. Nah, tenang aja karena kita punya solusinya. Yuk! Nama solusinya adalah FastPass. Jadi, FastPass ini punya teknologi jitu yang bernama passwordless verification, di mana teknologi ini akan membantu kita untuk manage berbagai account di berbagai media platform. Nah, karena ide kerennya, FastPass berhasil menjadi juara 1 di program Astronauts 2023 dari Astra. Tentunya kita pengen ya tahu detail tentang FastPass ini. Makanya sekarang kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama FastPass. Yuk! Sekarang aku sudah bersama Mas Joel Keres selaku founder dari FastPass. Halo, selamat siang. Halo, Mas selamat Joel. siang. Oke Mas, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih ya tentang FastPass. Tadi tuh aku sempet dapat masalah nih ketika login gitu ya, udah nungguin OTP tapi OTP-nya nggak masuk-masuk. Nah katanya FastPass punya solusi nih terhadap masalah itu. Mungkin boleh cerita sedikit Mas? Boleh. Ya ini mungkin problem dunia anak digital sekarang lah ya gitu, kayak pakai OTP dan lain-lain itu kan sesuatu yang common dan problemnya buat teman-teman kadang-kadang sering nggak masuk, jadi nggak bisa masuk ke aplikasinya. Tapi buat bisnis juga kalau nggak bisa masuk akhirnya mereka nggak bisa dapetin pendapatan dari situ karena orang akhirnya nggak belanja atau nggak login gitu kan. Nah ini sesuatu yang kita coba solve lah gitu. Ada dua solusinya yang kita coba bantu bikin di FastPass. Yang pertama yaitu platform di mana solusi dulu untuk orang mungkin cuma taunya soal SMS, OTP atau apa. Nah sekarang ini ada banyak opsinya juga gitu. Jadi kita membuat kayak platform di mana bisa connect ke segala jenis vendor untuk SMS, WA dan lain itu di dalam satu platform ini gitu. Dan jadi dengan makin banyak opsi supaya kalau SMS nggak masuk ya bisa pakai opsi yang lain gitu. Dari satu vendor nggak masuk bisa pakai vendor yang lain. Itu yang pertama. Sambil nanti ke depannya selain daripada alternatif OTP di platform ini, kita ada inovasi baru untuk yaitu hopefully kedepannya bahkan udah nggak perlu pakai OTP lagi. Gitu. Wah, memudahkan banget ya jadinya ya. Nah, inspirasinya FastPass nih untuk membuat FastPass itu sebenarnya apa sih? Boleh. Ini mungkin kejadiannya udah di banyak orang dan kita sebagai entrepreneur kadang-kadang kalau dapat masalah mungkin jadi ide gitu kan. Itu aku sering banget dulu, mungkin Mbak Haifa juga pernah itu lupa password tuh. Wah, all the time. Iya, aku lupa. Terus kan password suka disuruh ganti-ganti gitu kan. Jadi kayak ini pakai password yang mana gitu ya, kok nggak masuk-masuk. Terus forget password, dapat SMS OTP itu gitu kan. Terus kenapa nggak dari awal pakai ini aja? Dan kita pikir kayak ini salah satu solusinya. Tapi pas ngobrol sama teman-teman di tech juga, mereka bilang kayak ini masih banyak problemnya gitu, sering nggak masuk. Terus costly juga buat bisnis dan lain. Jadi kita coba carikan terus apa sih alternatifnya gitu kan. Cuman ya at the end password ini udah sejak komputer itu ada 60 tahun lalu nggak berubah gitu kan. Jadi kita hopefully dengan dunia makin tech-nya makin maju sekarang ini bisa ada inovasi-inovasi yang baru gitu kan. Nah sebenarnya kan untuk balik lagi ya tadi ke two-step verification dan membantu banyak gitu sebenarnya solusi-solusi yang sebenarnya menawarkan gitu untuk membantu pengamanan account gitu. Nah yang bedain FastPass dari yang lain apa sih Mas? Boleh. Kita ya sebagai startup pastinya mesti terus berinovasi kan gitu. Kalau sama ya nggak bikin startup gitu. Betul. Kan. Jadi yang pertama kita itu jadi platform. Jadi di mana vendor-vendor yang lain itu sebagai provider aja, tapi kita makanya menggabungkan solusi yang ada ini dengan vendor yang berbeda di dalam satu platform supaya alternatif channelnya, alternatif vendornya itu bisa banyak gitu, supaya orang punya option di situ. Sambil yang kedua, yang inovasinya yang kita buat adalah seamless verification, di mana ini dua produk ini adalah yang bisa dibilang nggak ada lain di Indonesia. Kita yang provide jadi platformnya ini dan seamless verification, dimana kalau seamless verification ini bahkan bukan cuma alternatif tapi bagaimana kita bisa mengeliminasi ke depannya password atau OTP itu sendiri supaya tetap bisa lebih secure dan aman tadi gitu. Oke, keren banget ya, pantas juara nih di Astronauts tahun 2023 ya.
Nah pasti teman-teman satu Indonesia pengen nih punya butuh inovasi-inovasi seperti ini ya di era digital kayak sekarang. Kita sempat bahas ya Mas Joel ini Fastpass jadi juara 1 nih di Astronaut tahun 2023. Pengen tahu dong dampaknya nih setelah juara di Astronaut. Kayak gimana sih buat Fastpass? Boleh. Ini ya kita saranin makanya teman-teman untuk bisa join juga karena dampaknya sih bagus banget karena mungkin teman-teman banyak yang tahu soal tech winter ya ini lagi kayak teknologi lagi lesu atau apa, makanya kita sebagai startup itu butuh semua bantuan yang bisa dibantu, dan ini Astra perusahaan yang salah satu terbesar di Indonesia mau ngebantuin startup ini kita appreciate banget. Jadi contoh paling simpelnya ya dari sisi mentorship gitu. Kita waktu itu lagi mau develop produk terkait dengan data dan lain-lain. Kita nggak tahu tuh mau nanya ke siapa, pas waktu itu dipasangkan dengan mentor waktu itu Mas Wisnu yang benar-benar mengerti soal data itu juga, dan waktu itu dipasangkannya nggak cuman asal asal dapat mentor juga. Jadi memang dari tim Astra itu nyariin siapa sih yang cocok dengan teknologi ini yang mengerti gitu. Setelah dia cocok, jadi kita bisa nanya-nanya hal-hal yang relevan, dan akhirnya karena mentorship itu kita nggak buang waktu, terus bisa nanya-nanya pertanyaan soal data. Terus soal digital advertising juga kita pernah nanya, karena sebagai B2B untuk digital marketing itu kita kayak kadang-kadang bingung gitu kan, kayak ini beda sama teman-teman startup yang lain yang di B2C gitu. Nah di Astra ini banyak banget kan perusahaan yang B2B juga, kita bisa nanya juga jadinya kayak, Mas ini gimana sih caranya untuk digital advertising, dan ada benchmark itu ngebantu banget kita sih. Tahun ini, Astra kembali melaksanakan kompetisi inovasi digital dan konferensi teknologi untuk startup dan mahasiswa di Astronaut tahun 2024. Dan tema yang diangkat untuk tahun ini adalah Technology Innovation for Today and the Future of Indonesia. Ada 8 topik utama yang dikompetisikan, terdiri dari Smart Automotive and Manufacturing, Smart Financial Services, Smart Mining and Energy, Smart Agriculture, Smart Technology, Smart Infrastructure and Property, Smart Mobility and Logistics, dan Smart Healthcare. Nah, untuk teman-teman mahasiswa dan startup yang mau ikutan, yuk segera daftar karena akan dibuka dari 14 Maret sampai 28 April 2024. Nah, ayo segera daftarkan solusi inovatif kamu untuk ekosistem digital dan teknologi di Indonesia. Oke, terakhir nih Mas Joel. Nah, kira-kira ada nggak sih tips-tips gitu ya dari Fastpass buat teman-teman yang mau ikutan Astronauts 2024? Ya, kalau untuk yang tips sebenarnya ini buat teman-teman, pertama nyoba dulu aja, daftar dulu aja, karena yang penting udah punya ide dan kalau bisa udah dieksekusi lebih bagus. Cuman yang penting daftar dulu, karena kita sendiri nggak nyangka bisa masuk ke Astra, dapat mentorshipnya dan juga akhirnya bisa menang. Ini waktu itu kalau dipikir kayak nggak mungkin lah, buat apa, karena banyak startup lain yang di luar sana yang bagus juga menurut kita. Cuman nggak akan, kalau nggak dicoba itu nggak bakalan tahu gitu kan. Jadi yang pertama ya dicobain dulu, dan ya decknya, presentation skillnya yang penting diberikan yang terbaik, dan ya udah yang penting dicoba dulu gitu. Oke, nah kalau tips biar juara 1 ada nggak Mas? Kalau itu karena ya balik lagi, kita sebenarnya doingnya bisnis kan yang pasti. Jadi awalnya kita nggak ngincar untuk kayak juara atau apa, karena sebenarnya lebih ke eksekusi bisnisnya. Jadi dari teman-teman ya pasti sambil jalanin, kalau teman-teman serius, problem yang dipecahkan juga besar gitu kan, dan solusinya juga baik gitu ya. Teman-teman pasti dari teman-teman juri juga di sini bisa ngelihat kayak ini sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat banyak gitu kan. Jadi seperti itu, dieksekusi aja dan ya dicoba aja dulu gitu. Oke, yang penting daftar dulu gitu ya. Kalau nggak daftar ya gimana bisa tahu gitu kan. Thank you ya Mas Joel udah sharing-sharing tentang pengalamannya di Fastpass waktu ikut Astronauts 2023. Tentunya dapat jadi wawasan baru dan makin bikin teman-teman semua semangat untuk ikutan Astronauts 2024. Nah, jangan lupa untuk tonton semua video di YouTube channel Satu Indonesia, daftar Astronauts 2024, dan juga komen, like, dan subscribe YouTube channel Satu Indonesia. Thank you!